Hari ini hari pertama kita mulai aktif, kegiatan aktif sebagaimana biasa. Oke, baik. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur tentang puasa sunnah di halaman 1 masuk kedua. Saya bacakan artinya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwasanya ia mengatakan, sungguh aku akan sholat malam terus-menerus dan aku akan puasa di siang harinya selama aku hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu orang yang mengatakan demikian itu? Lalu aku jawab, sungguh aku telah mengatakannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan kuat yang demikian itu. Maka berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan sholat malamlah, dan berpuasalah 3 hari setiap bulan. Karena kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Maka yang demikian itu seperti berpuasa sepanjang masa. Abdullah bin Amr berkata, lalu aku berkata, sesungguhnya aku kuat lebih dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Abdullah bin Amr berkata, lalu aku berkata lagi, sesungguhnya aku kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Yang demikian itu puasanya Nabi Dawud alaihissalam, dan itulah puasa yang lebih adil. Abdullah bin Amr berkata, kalau aku berkata lagi, sesungguhnya aku kuat lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih dari itu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku menerima puasa 3 hari yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir itu, sungguh aku menerima puasa 3 hari yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku sukai daripada keluargaku dan hartaku. Apa yang perlu dijelaskan? Sudah jelas sekali itu. Jadi puasa 3 hari di setiap bulan, ini dikatakan oleh Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr itu lebih mencintai puasa 3 hari di setiap bulan daripada kecintaannya terhadap keluarga dan hartanya. Bukan berarti Abdullah bin Amr tidak mencintai keluarga dan harta. Namun jika dibandingkan dengan rukhsah atau keringanan yang disabdakan Nabi tadi berupa puasa 3 hari di setiap bulannya, maka beliau Abdullah bin Amr itu lebih mencintai puasa itu daripada harta dan keluarga. Kenapa demikian? Karena harta dan keluarga itu pasti akan ditinggalkan. Sedangkan puasa itu akan menjadi catatan kebaikan, akan dibawa sampai menghadap Allah. Pahala kebaikan dari puasa. Kebersamaan harta kita, keluarga kita di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang bisa menolak kepastian ini. Maka menjadi aneh Bapak Ibu, ada seorang yang
kecintaannya terhadap keluarga dan hartanya itu melebihi kecintaannya kepada Allah. Ini menjadi aneh. Dia mencintai sesuatu berlebihan sampai melebihi kecintaannya kepada Allah. Padahal sesuatu itu pasti akan dia tinggalkan. Dia mencintai hal itu, mencintai sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Memperebutkan sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Nah, dengan cara kotor pun akan dilakukan, padahal itu akan dia tinggalkan. Boleh kita mencintai harta, boleh mencintai keluarga, dan memang harus dicintai keluarga itu. Namun bentuk kecintaan kita terhadap keluarga kita tentu dengan menjalankan pesan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu bentuk kecintaan kita terhadap keluarga. Bukan berarti tanda cinta pada keluarga maksiat ya ditoke wae. Lah pripun-pripun nggih bojo, biar bagaimanapun juga anak. Sehingga apa yang menjadi keinginan istri, keinginan anak-anaknya, meski itu maksiat pada Allah terus dituruti, itu cinta yang sesat dan menyesatkan. Jadi mencintai keluarga itu dengan cara membimbing, menggandeng tangan menuju jalan yang Allah ridhoi. Lah Abdullah bin Amr tadi, pengakuan beliau, la an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Aku menerima puasa 3 hari di setiap bulan yang disabdakan oleh Nabi tadi lebih aku cintai daripada cintaku pada keluargaku dan hartaku. Sama cinta dengan keluarga, dengan harta, namun kecintaan beliau lebih cinta pada puasa. Bukan berarti beliau tidak mencintai keluarga beliau. Beliau mencintai, namun kecintaan terhadap keluarga tidak bisa melebihi kecintaan beliau terkait dengan puasa yang disabdakan Nabi tadi. Karena keluarga pasti akan ditinggalkan. Sabda Nabi juga demikian, yatba'ul mayyit salasah. Orang yang sudah mati, meninggal dunia, seorang mayit nanti akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. 2 hal yang mengikuti mayit nanti akan kembali setelah mayit itu ditanam di dalam tanah. Setelah selesai dimakamkan, yang 2 akan kembali. Yang 1 akan setia menemani mayit itu sampai menghadap Allah. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. 2 hal yang kembali tadi yaitu keluarga dan hartanya. Mungkin keluarganya, handai tolannya, sanak famili, sahabat karib, itu ikut mengantar sampai ke makam. Hartanya juga demikian, mobilnya, kendaraannya dipakai untuk mengantar mayit itu sampai ke makam. Begitu ditanam di dalam tanah, kira-kira berapa ratus meter tempatnya? Rumah masa depan kita itu berapa meter toh? 2 kali 1. Bukan 100 meter, 1000 meter, 2 kali 1. Jenengan melumah tidak bisa itu. 2 kali 1 kan miring gitu nanti. Kesel pengen linggih ya tidak bisa.
2 kali 1. Setelah kita ditanam di dalam tanah, nah, ukurannya hanya 2 kali 1. Nggak ada merkuri di dalam. Gelap gulita bagi yang amalannya ketika di dunia penuh dengan kemaksiatan. Kuburnya gelap gulita. Setelah kita ditanam nanti, baru kuwi ditinggal dulu ketika di dunia. Seorang suami istri pernah berikrar sehidup semati, lah bareng suaminya mati, istrinya ya nggak mau ikut dikubur. Istrinya mati, suaminya nikah lagi. Nah, setelah sendirian di dalam, kita ditinggal. Nah, keluarga kita pergi dari makam, meninggalkan kita. Mobil yang ikut dipakai untuk mengantar dibawa pulang lagi. Tinggal 1 yang menjadi teman setia kita. Wa yabqa amaluhu, yaitu amal kita akan terus menemani kita sampai bertemu dengan Allah. Maka kalau amal yang menjadi teman setianya itu buruk, celaka kita. Tapi kalau amal itu baik, sejak di alam barzah, tidur kita seperti tidurnya pengantin baru. Ngerti-ngerti wis esuk, ngerti-ngerti wis kiamat, kemudian kita akan dipindah oleh Allah menuju kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga kita ketika di dunia, terlintas dalam benak saja tidak pernah. Karena memang kenikmatan surgawi khusus dipersiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Bagi yang tidak bertakwa, tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal bau surga itu sudah tercium min masirati kada wa kada, kata Nabi begitu. Harumnya surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian, jarak yang sangat jauh, yang sangat panjang. Harumnya surga itu sudah tercium. Tapi bagi manusia yang tidak bertakwa kepada Allah, jangankan masuk surganya Allah, mencium bau surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul harus melebihi kecintaan kita pada harta, pada keluarga. Coba diingat kembali ayatnya. Bagaimana seorang mukmin yang sejati, seorang muslim yang hakiki mencintai Allah dan Rasul. Kalau sampai ada orang yang ngaku Islam tapi dia lebih mencintai hartanya, keluarganya, melebihi kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya, tunggu sampai Allah datangkan urusannya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, mari sama-sama kita perhatikan arti dari ayat ini. Kita baca dengan mata hati. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara,
istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, semua yang Allah sebutkan ini kan terkait dengan kesenangan dunia. Isi dunia ya seperti ini. Umumnya manusia itu cinta dengan kesenangan yang Allah sebutkan. Seorang anak cinta pada orang tua cinta pada anak, seseorang cinta pada saudaranya, cinta pada asyirahnya, pada keluarganya, cinta pada harta, bahkan harta itu terus kita usahakan dari pagi sampai pagi lagi. Ibarat kata, untuk mengusahakan harta itu sampai mandi keringat, adus keringat nganti kecut. Mandi keringat dalam arti kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Berapa banyak manusia yang berusaha untuk mendapatkan harta dengan mencurahkan segenap potensi yang ada. Namun berapa banyak pula manusia untuk meraih kenikmatan yang hakiki di sisi Allah, yaitu kenikmatan surgawi, namun tidak mau mencurahkan segenap potensi yang ada. Kalau untuk urusan harta dunia, semangat 45. Tapi kalau untuk mengejar kehidupan akhirat, padahal itulah kehidupan yang sesungguhnya, cukup dengan ongkang-ongkang kaki. Tertinggal dalam kebaikan, tidak gelisah, biasa-biasa saja. Kalau sampai semua hal yang Allah sebutkan di atas ini, dalam ayat ini, itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Cinta kita pada Allah dan Rasul dan cinta kita pada mujahadah sabilillah itu kok kalah dengan kecintaan terhadap dunia, maka tunggu sampai Allah datangkan keputusannya. Semua hal tentang kesenangan dunia itu kesenangan yang semu, pasti akan kita tinggalkan. Namun kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya itu yang abadi. Semua manusia akan membuktikan itu nanti. Tunggu sampai Allah datangkan perkaranya. Dan ingat, ayat ini ditutup oleh Allah dengan sangat tegas, bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik, yang gemar bermaksiat kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, dengan penutupan ayat yang seperti ini, kalau ada orang mencintai kesenangan dunia tadi di atas yang Allah sebutkan, itu ternyata kata Allah itu orang yang fasik. Kalau kecintaannya terhadap dunia melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul, itu disebut oleh Allah sebagai orang yang fasik, pelaku-pelaku kemaksiatan kepada Allah. Ternyata bermaksiat kepada Allah itu tidak hanya dengan mencuri, tidak hanya dengan berzina, tidak hanya dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dengan kita melebihi cinta kita terhadap dunia melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya, itu ternyata juga disebut oleh Allah sebagai tindakan kemaksiatan kepada Allah. Pelakunya disebut oleh Allah sebagai orang yang fasik. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan pada kita, ajal kita masih ditunda oleh Allah, lebih-lebih
baru saja kita keluar dari pendidikan Ramadan yang 1 bulan itu, pendidik kita langsung Allah. Maka mari kita berusaha menggunakan sisa ajal kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang hari ini masih mencintai dunianya berlebihan daripada cintanya pada Allah dan Rasul, segera tingkatkan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Jangan sampai kecintaan dunia kita mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasul. Kalau tidak bisa dilakukan, kalau Allah sudah datangkan perkaranya, kita akan menjadi orang yang menyesal. Banyak orang akan mengatakan antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Diingat kembali Quran surat Al-Kahfi ayat 106. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 106. Oh bukan. Antakula nafsun itu loh. Apa? Surat apa itu? Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu Az-Zumar ya 56 ya. Surat Az-Zumar ayat 56. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Ya dah. Jangan sampai kalau Allah sudah datangkan perkaranya, utus malaikat maut untuk menjemput kita, jangan sampai kita menyesal sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 56. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Sungguh alangkah besar penyesalanku telah melalaikan dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dan sungguh aku dulu termasuk orang yang memperolok-olok agama Allah. Jangan sampai kita menyesal. Allah sudah kirim malaikat maut, nyawa di kerangkongan, pintu tobat tertutup rapat-rapat. Yang ada penyesalan tiada guna, penyesalan tiada arti. Ya, ada lagi.